Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafal intifa' wa ifada al-istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirina wa bawatinina wa ma 'alimahu Allah min salihin niyyat anna Allah yusmi niyyatana fi niyyati salihin wa yaj'alna min al-'ilm wal ma'rifah wal mahabbah wa tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kita baru mulai bulan Ramadan, masih ada berapa hari, kita tahu hari ini 15 ya. Masih ada 15 atau 14 kalau Sya'ban 29. Tetapi ini adat ahlul ilmi seperti ini. Kita belajar sebelumnya, belajar hukum-hukum sesuatu yang kita mau melakukan sebelumnya. Saya mau salat, tidak mungkin saya salat dulu habis itu belajar hukumnya. Enggak, belajar hukum bagaimana cara salat, bagaimana cara wudu, bagaimana syarat salat, itu semuanya biar saya isi atau penuhi syarat-syarat yang saya mau melakukan salat atau puasa atau zakat atau semuanya. Kita sekarang di puasa, mau belajar fiqhus siyam. Ini namanya fiqhus siyam. Pelajaran hari ini dari aslinya kita mau dari kemarin tanggal 13 Syawal, tapi subhanallah qadarallahu ma syaa fa'al, tidak bisa dari tanggal 13. Jadi dari hari ini 15 sampai 28 insyaallah, setiap hari ba'da subuh yang seperti waktunya seperti sekarang jam 6.30 mulai sampai selesai setengah jam aja. Yang kita bisa jelaskan di dalam setengah jam atau 30 menit. Kita mulai dari awal, dari nol. Fiqhus siyam, apa itu siyam? Definisinya apa? Juga ntar kita masuk ke bulan Ramadan, apa ibadah di bulan Ramadan itu semuanya juga ada di buku yang tadi kirim atau link ke grup. Puasa, nomor pertama itu atau pertama puasa. Apa itu puasa? Definisinya apa? Dari kapan mulai puasa, itu semuanya kita belajar dari hari ini. Definisi puasa menurut bahasa. Di dalam bahasa puasa itu menahan diri dari segala perkara maksibun dari percakapan sebagiannya yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ini nadartu lirrahmani shauma. Puasa itu menahan diri dari segala perkara atau perkara. Masuk di definisi ini dari bicara, masuk dari makan, masuk dari minum, masuk dari daging. Itu ada beberapa orang dia bilang saya tidak makan daging, makan sayur aja. Itu masuk puasa. Namanya dalam bahasa Arab masuk kata di definisi kata puasa. Ada puasa seperti Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam waktu dia melahirkan Sayyidina Isa, atau waktu dia melahir di Sayyidina Isa, dia malu, bagaimana saya bilang sama mereka, ini masalah besar. Allah Ta'ala suruh dia, kamu niat puasa aja, tapi dari bicara. Waktu mereka datang tanya sama dia jawabannya, ini nadartu lirrahmani shauma, saya lagi puasa, dari bicara. Itu masuk. Falan ukalliman yawma insiya. Ayatuka Sayyidina Zakaria, qala rabbi ij'al li ayat, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Kamu tidak bisa bicara 3 hari. Itu juga namanya puasa.
Puasa yang kita sekarang di zaman sekarang kita bilang yang pergi atau yang ikut program dokter untuk obatin gula, mereka bilang kamu mau puasa yang putus-putus atau puasa yang rasmi. Itu orang Arab juga. Mereka bilang namanya siyamun mutaqatta. Apa itu siyam mutaqatta? Dia bilang dari jam segini sampai jam gini kamu tidak boleh makan makan ini tidak boleh. Boleh minum, boleh makan buah, boleh makan itu. Ini namanya siyamun mutaqatta. Tapi cara mereka bagaimana? Cara mereka bilang dari jam 8 sampai jam 12 siang. Ini namanya siyamun mutaqatta. Puasa yang tidak full. Ada yang orang muslimin di orang saleh muslim bilang lebih afdal dari itu kamu puasa resmi dari sahur sampai subuh biar dapat pahala juga obatin dari sakit gula. Ya, itu masuk namanya puasa. Ini kita lihat orang kalau kita mau cek gula, dokter biasa harus puasa. Cek puasa. Apa itu cek puasa? Artinya belum makan. Dari malam saya makan malam jam berapa? Jam 2, jam 8 atau jam 7 atau sebagiannya yang mau sebelum maghrib atau setelahnya, tapi bilang sama kamu harus puasa. Artinya apa? Sebelum kamu makan atau sebelum kamu makan. Tapi minum, ya boleh minum boleh. Itu kata puasa. Itu di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa siyam syar'i puasa menurut syar'i itu atau kama naqul ta'rif as-siyam syar'an, definisi puasa syar'an itu al-imsak 'anil ta'ami wasyarab min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurub asy-syams. Itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita tahu dari kapan? Dari waktu sahur itu. Waktu sahur sampai kapan? Sahur itu bisa. Dari jam 8 sudah bisa bilang sahur. Bisa. Tapi mau lebih afdal, yang paling afdal Rasulullah itu sebelum Rasulullah makan sahur, sebelum salat subuh. Berapa menit itu Syekh? Berapa menit? Itu ada hadis. Jelasnya bagaimana. Atau di antara sahur sampai adzan itu berapa menit? Ada yang tanya juga sama orang sahabat bilang sama dia itu waktunya berapa menit atau waktunya lama atau bagaimana bisa kasih tahu, bilang sama dia sekitar baca 50 ayat itu di antara berhenti sahur atau selesai sahur sampai azan. Kira-kira di zaman kita berapa atau di bacaan kita sendiri. Fulan yang ini yang di hadapan saya fulan. Kalau kamu mau baca 50 ayat butuh berapa menit? 50 ayat ya, 50 ayat. Mungkin 15 menit, 20 menit bisa bilang. Itu dari antara selesai sahur sampai azan. Oke. Dari itu orang Indonesia sama orang madhab Syafi'i di Yaman, di manapun mereka kasih waktu namanya waktu imsak. Kita lihat biasa orang Indonesia kasih jadwal azan syuru waktu imsak. Habis itu salat subuh azan ya kan, waktu subuh. Habis itu isyraq atau syuruq, zuhur, asar, maghrib, isya, balik lagi imsak. Apa itu imsak? Artinya 10 menit sebelum azan. Syekh, tapi ada hadis boleh sampai saya dengar azan, itu semuanya boleh. Tapi bilang ini lebih afdal. Biar takut waktunya sudah masuk, kamu masih makan. Dari sebelumnya 10 menit, kamu siap-siap berhenti aja. Ya, itu bukan wajib. Wajib saya bisa makan sampai dengar azan. Dalam riwayat hadis saya lagi minum, dia azan sudah berhenti, stop. Yang di mulut saya keluarin, atau ada riwayat sudah boleh telan, waktu kamu dengar bilang Allahu Akbar, kamu bisa yang di mulutmu sudah
selesai, tapi berhenti. Lebih afdal itu sebelumnya 10 menit kamu sudah berhenti, siap-siap. Biar apa? Karena kadang-kadang muazin itu dia azan setelah masuk waktunya 2 menit 3 menit. Jadi kalau kamu kasih 10 menit itu lebih afdal. Ini madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i. Kita di Yaman atau di Hadramaut mereka ikut cara ini. Mungkin kamu bisa dengar ada beberapa orang yang ikut madhab Salafi, mereka madhab Salafi nggak mau cara ini. 10 menit bilang siapa ini, tapi dalilnya kita faham dalilnya dari mana? Dari tanyaan itu orang sahabat. Waktu mereka tanya di antara azan dan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa menit atau berapa waktunya berapa? Dia bilang sekitar baca 50 ayat. Oke, kalau bacaan orang yang bacaannya bata-bata itu mungkin sampai setengah jam. Tapi kita nggak mau setengah jam. Kita kasih apa namanya ini 10 menit itu aja. Lebih afdal. Mudah-mudahan jelas ya. Insyaallah. Tadi apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang dimulai dari terbitnya fajar. Subuh itu. Al-Fajr As-Sadiq. Terbit fajar, tapi Al-Fajr As-Sadiq. Ada 2. Terbit fajar itu ada 2. Ada Al-Fajr Al-Kadhib. Itu cahaya keluar di langit, tapi setelah itu masih balik lagi gelap, baru keluar fajar yang kedua. Biasa Al-Fajr As-Sadiq itu Al-Fajr As-Sadiq atau Al-Fajr Al-Kadhib atau Fajr yang pertama adzanul lail, itu yang mungkin kita di Yaman. Saya lihat di Yaman juga kemarin waktu di Makkah juga. Kecuali orang Salafi di sini, enggak tahu mereka dari mana. Makkah orang Salafi yang keras sekali. Tapi mereka ada azan pertama. Azan pertama biasa orang Indonesia kasih tasbih. Setelah azan itu masih tasbih, masih salawat, ya kan? Itu namanya Al-Fajrul Awal. Oke. Itu Al-Fajrul Awal, orang kampung kita belajar di buku fikih, ada cahaya keluar, tapi cahayanya bukan dari awal itu tempat terbit matahari dari kanan sampai kiri. Di tengahnya aja. Tapi ke langit, lanjut ke atas cahayanya. Al-Fajr As-Sadiq enggak, cahayanya kalau kita lihat tempat terbit matahari itu mulai dari semuanya, seluruh arah tersebut. Itu namanya Al-Fajr As-Sadiq. Nanti kita kalau keluar sama teman-teman kita keluar ke gunung atau tempat yang gelap, kita bisa jelasin nanti insyaallah kalau ada waktu. Ya. Mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Tapi maghrib itu kapan? Karena ada khilaf. Syekh, kita di gunung, kapan itu maghrib? Kadang-kadang kita di bawah gunung, ada mereka masih di gunung bisa lihat matahari. Ya, jangan kamu bilang yang di bawah boleh buka duluan. Enggak, karena kita masih lihat cahaya matahari di atas gunung. Tidak boleh. Harus kita tahan sedikit sampai yakin. Sampai yakin. Ada 2 tempat yang kamu langsung, kalau kamu lihat matahari sudah terbenam, ya kan? Terbenam ya? Terbenam. Langsung kamu bisa buka puasa. Ini lihat. Matahari seperti ini, ya kan, bulat. Oke, ini saya kasih contoh aja. Kalau sudah dia tutup seperti ini, bisa buka puasa langsung. Kapan itu? Itu kalau di laut atau di basir, tempat yang tidak ada gunung. Langsung kamu lihat ini matahari. Kalau kita di laut bisa lihat dia langsung. Cetak. Sudah tidak lihat, langsung buka. Tidak usah kamu bilang, oh saya harus pastikan 1 menit 2 menit.
dari depan mata kamu sudah tidak ada, boleh buka puasa langsung. Tapi kalau di gunung harus kamu tahan 2 menit, 3 menit. Karena kalau kamu di gunung mungkin ada gunung lebih tinggi dari kamu. Bisa dia masih belakang gunung. Kecuali 2 tempat tadi. Itu di Basir, Sahra. Basir namanya ya kan? Basir. Atau di laut. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puasa itu terbit matahari, bukan terbit, terbenam ya kan? Terbenam itu matahari. Ini batasan puasa kita. Ahli agama Islam. Pantai juga. Pinggir laut, pantai juga bisa. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Puasa ahli agama Islam sampai matahari itu tadi tidak bertenam atau apa bahasa tadi terbenam itu. Terbenam. Langsung. Kenapa? Karena ada orang Yahudi atau Nasrani atau yang sebelum kita, agama sebelum kita, mereka puasa. Ada puasa seperti kita. Dalilnya dari Al-Quran. Ini nadartu lirrahmani sauman. Siyam Daud. Kita tahu hadis sahih Siyam Daud. Sampai kapan mereka puasanya? Puasanya itu sampai setelah maghrib, setelah terbenam itu matahari, mereka sambil lihat bintang-bintang. Artinya gelap sekali ya kan, atau gelap sampai kita bisa lihat bintang-bintang. Orang Yahudi sampai sudah hitam. Ya, mungkin kita bilang seperti waktu Isya sekarang kita enggak. Rasulullah bilang salah satu berkah di umatku kalau mereka terlambat atau mundur makan sahur, juga maju makan atau buka puasa. Tapi setelah yakinkan terbenam matahari. La ilaha illallah. Oke, batas waktu berbuka puasa Ramadan pada bulan Islam. Bermulaan Islam. Hudud waktu siyam fi awal Islam. Itu ada berapa masalah di situ. Yang pertama, mereka puasanya seperti tadi, dari ba'da subuh, dari terbit mata fajar sampai maghrib. Tapi ada berapa hukum di sana. Apa itu? Mereka kalau tidur setelah ini, kalau buka puasa langsung tidur itu kasihan. Tidak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Oke, itu ada berapa masalah. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh melakukan sesuatu yang waktu buka puasa. Allah Ta'ala lihat umat Nabi Muhammad SAW, atau ada beberapa kejadian di waktu tersebut, Allah Ta'ala meringankan hukum tersebut. Ada beberapa orang sahabat, ada yang dia setelah dia tidur jima sama istrinya. Jadi datang tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana itu hukum puasa saya? Ada beberapa orang, ini riwayatnya banyak. Ada beberapa orang dari sahabat, dia kayak bahasa Indonesia bilang kecapean. Setelah dia buka puasa, tidur, bangun, dia belum makan malam, baru buka. Tapi karena dia capek dari pagi sampai maghrib, belum makan malam, belum makan, yang maksud kita seperti biasa banyak, dia tidur, waktu bangun tidak bisa makan, sudah lanjut puasa, masih baru buka kurma aja, belum kita, kalau kita kasih istilah, belum makan nasi, belum makan itu yang biasa, kasihan, dia lanjut puasa karena tidak boleh makan, itu awal Islam. Jadi dia lanjut
Siang hari dia jatuh pingsan karena lapar. Berarti puasanya jadi 2 hari. Itu Allah Ta'ala kasih di ayat puasa itu akhir uhilla lakum siyam uhilla lakum lailatus siyam arrafathu ila nisaikum. Ya, itu ceritanya panjang tidak bisa, tapi ini pertama. Habis itu waktu mereka atau kejadian seperti itu berkali-kali dari beberapa sahabat, Allah Ta'ala meringankan hukum tersebut. Jadi boleh wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Boleh lanjut makan sampai fajar. Di dalam malam tersebut boleh mau makan, mau jima, mau melakukan semua seluruh yang kamu mau boleh. Dari pagi itu dari waktu fajar atau terbit fajar sampai maghrib itu puasanya waktunya di situ. La ilaha illallah. Dalil diwajibkan puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya, la ilaha illallah. Alal ladzina min qablikum. Agar kamu bertakwa. Kama kutiba alal ladzina, faidahnya itu faidah dari puasa jadi bisa ahli takwa. Kapan bisa jadi ahli takwa? Itu kalau puasa kamu sesuai syariat, puasa kamu adab, puasa kamu benar akhlakmu, makanmu halal, ibadah, niatmu itu bisa akibatnya dapat takwa di dalam hatimu. Syekh, saya sudah takwa tapi ini tambah. Syekh, takwa saya kemarin alhamdulillah lumayan karena saya belajar agama, itu tambah cahaya di dalam hatimu. Itu dari puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil wujub. Terus dalilnya dari hadis sunnah kita sudah paham. Kemarin kita belajar di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu satu rukun dari arkan al-Islam. Ini dalil wujub apa? Puasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa bilang Ramadan? Kenapa bilang Ramadan? Oke, Ramadan itu saya tidak bisa jelasin dalam bahasa Inggris, tapi mungkin Fathiyah sudah punya buku. Coba Bu Fathiyah baca itu sebab dinamakan. Fathiyah masih ada atau pergi? Dinamakannya dengan bulan Ramadan. Terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW sebab dinamakannya bulan Ramadan, puasa Ramadan dengan Ramadannya itu. Menurut pada sahabat Sayyidina Anas, karena amal di bulan Ramadan dapat apa? Membakar dosa. Ramadan itu kata Ramadan dari minar ramda. Ar-ramda itu pasir yang panas. Kata ar-ramda dari atau artinya pasir yang panas, seperti yang di timur tanah itu di Arab Saudi, di Yaman itu namanya ar-ramda. Juga ar-ramda itu masih lebih lagi dari waktu siang. Kalau pasir aja itu kalau malam dingin, bisa jadi dingin. Tapi kalau waktu siang itu jam 12, jam 1 itu pasir panas sekali, itu namanya ar-ramda. Berarti kenapa Ramadan itu panas?
Bakar apa? Itu bakar dosa kita. Bakar dosa kita. Ini lihat orang Muslim biasa, Masya Allah banyak. Ini kita seperti itu. Tidak ada yang selamat dari dosa-dosa, tapi di bulan Ramadan Masya Allah istiqamah ibadah. Bisa bakar dosa-dosa yang dia melakukan dalam 1 tahun. Sampai Rasulullah bersabda, as-salatu ila salati mukaffiratun lima bainahum. Dari antara salat ke salat yang berikutnya itu bisa ampuni dosamu atau hapus dosamu. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ini sampai Ramadan depan itu kalau ada dosa juga bisa faedah Ramadan atau manfaat dari puasa itu atau dari bulan Ramadan bisa ampuni dosamu. Itu yang mana? Dosa-dosa yang kecil. Jangan kamu pergi minum keras, pergi ke tempat yang haram, yang besar, yang dosa besar, bilang sudah nanti saya di bulan Ramadan taubat. Enggak. Itu dosa-dosa yang kecil. Terus dosa sebelum hijrah itu masalah lain juga. Sebelum hijrah, karena kamu sekarang hijrah artinya sudah stop atau berhenti semuanya. Sudah. Dari Ramadan ke Ramadan juga bisa ampuni dosa yang besar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, karena berasal dari lafaz ramda yang tadi kita jelaskan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus siap-siap di bulan Ramadan biar kita bakar dosa kita. Dari apa? Bacaan, zikir, salat, jaga lidah. Kamu mau puasa, jaga lidah. Jangan sampai kamu Masya Allah puasa, tapi kamu gosip, mencaci maki. Ini kasihan. Kasihan. Puasa dari makan, dari minum, tapi lidahmu masih juga dari dusta atau bohong. Ya, hati-hati. Dari itu semuanya biar puasa kamu, biar Allah Ta'ala terima puasa kamu. Oke, la ilaha illallah. Puasa Ramadan pada apa? Permulaan Islam. Itu bagaimana cara puasa Ramadan? Mulai puasa Ramadan. Yang pertama puasa itu fardu Ashura dalam riwayat hadis. Dalam riwayat hadis, waktu Rasulullah SAW datang ke Al-Madinah, belum Ramadan, belum ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah ada, tapi maksud saya puasa bulan Ramadan seperti syara Islam itu belum jadi fardu. Jadi puasa itu di tahun yang kedua setelah hijrah. Mewajibkan atau memfardukan. Di sini berapa itu? Ada atau tidak? Ini satu. Yang kedua, maaf, pertama belum selesai. Pertama mereka puasa yang wajib itu Ashura. Jadi sahabat puasa mulai Ashura aja ikut orang Yahudi. Tapi sampai Rasulullah hijrah sudah turun atau Allah Ta'ala mewajibkan puasa bulan Ramadan. Juga setelah mewajibkan puasa bulan Ramadan juga masih ada pilihan. Yang mau puasa boleh, yang tidak mau boleh bayar infak sedekah fidyah. Allah Ta'ala qala ya ayyuhalladzina, di ayat yang berikut tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة والذين يطيقونه فدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Yang bisa puasa tapi enggak mau puasa boleh bayar fidyah. Yang mau puasa silakan. Artinya apa? Pilihan. Jadi berapa sahabat kayak belum biasa, mereka tidak mau puasa. Bayar fidyah. Itu fidyah yang mungkin kita bilang sampai sekarang 75 gram.
dari beras atau dari makanan tempat yang kamu tinggal. Kalau gandum seperti kita, gandum Indonesia ini bilang beras. Atau mud, fidyah mud itu. Mud itu 2 tangan, namanya apa enggak tahu bahasa Indonesia. Penuh itu 2 tangan itu dari beras atau dari gandum. Bisa kira-kira di antara 750 gram sampai setengah kilo, sampai 500. Sesuai tangan yang orang yang normal, yang biasa. Jangan kita lihat, kadang-kadang kita lihat teman ada yang tangannya besar, Masya Allah dia bisa sampai 1 kilo. Jangan. Juga jangan kamu ada teman yang Masya Allah tangannya kecil. Kalau kamu ini bisa 250 aja, bisa 300. Enggak, ini tangan orang yang sedang. Tidak besar, tidak kecil. Itu ukurannya. Ada ukuran yang dari Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang bisa jadi sampai 700, di antara 700 sampai 500 gram. Itu fidyah awalnya. Terus tapi setelah itu Allah Ta'ala mewajibkan di ayat yang berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa hadir bulan Ramadan harus puasa. Jadi hukumnya tetap semuanya orang muslim harus puasa kecuali yang tidak bisa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, orang yang sakit atau lagi berjalan itu buka puasa sunnah. Atau kalau dia tidak kuat atau tidak bisa puasa, boleh buka puasa, tapi harus qada nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita mungkin belajar hari ini. Kita bisa tambah lagi atau cukup? Atau ada yang mau tanya? Aqsamus Shiyam. Mudah-mudahan paham ini yang tadi kita jelaskan ya. Saya sudah cukup sampai sini. Insyaallah kita nanti belajar atau lanjut di buku-buku yang berikutnya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli siyam wal qiyam wa mimman yataqabbalallahu minhum syahr Ramadan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.